Sore itu mendadak lebih cepat gelap. Langit seperti membatu, menyimpan warna kehitaman yang tak biasa. Kabut turun tak lagi seperti kabut, tapi seperti asap, menebal dan berbau tajam. Lila memanggil-manggil nama Santi. Suaranya menggema di antara dinding bata dan lantai logam yang dingin. Niko, dia nggak ada dimanapun. Tenda, halaman, bahkan kantor depan. Rio memeriksa pintu besi ke ruang katel. Terbuka lagi, meski mereka yakin telah menguncinya pagi tadi. Dia turun sendiri, gumam Niko. Atau ditarik masuk. Mereka bertiga berdiri di atas lubang lorong bawah tanah. Aroma dari bawah makin tajam, bau hangus dan daging busuk. Udara panas menyembur perlahan, seperti napas dari perut bumi. Aku turun, kata Niko mantap. Rio, kamu jaga di sini. Kalau kami nggak naik dalam 1 jam, kamu bawa mobil dan cari bantuan. Paksa kepala desa ikut kalau perlu. Lila menggenggam senter dan tali. Aku ikut. Kalau Santi masih hidup, kita harus cepat. Dengan perlengkapan seadanya, Niko dan Lila menuruni lorong sempit. Dindingnya lembab dan berlendir. Mereka melangkah hati-hati menyusuri tangga spiral dari besi tua yang berderit di setiap pijakan. Suara tetesan air, atau mungkin darah, terdengar menetes dari langit-langit yang tak terlihat. Setelah beberapa menit menurun, lorong terbuka ke ruang besar. Sebuah kamar bawah tanah yang seharusnya tak ada dalam peta manapun. Ruang itu adalah neraka yang dibekukan waktu. Katel-katel tua masih berdiri, tapi bukan katel biasa. Di dalamnya, ada arang hitam berbentuk manusia. Seperti tubuh yang terbakar dan mengeras dalam posisi terjepit, tertunduk, teriak. Di dinding, ada alat-alat kerja raksasa. Palu, penjepit, roda gigi, semua berlumuran sesuatu yang sudah mengering, berwarna kehitaman. Di tengah ruangan itu, mereka melihatnya. Santi, berdiri membelakangi mereka, tubuhnya kaku, menghadap ke dinding penuh simbol aneh yang bersinar redup. Santi. Lila mendekat perlahan. Itu kami. Kamu dengar kami? Santi berbalik. Tapi itu bukan Santi yang mereka kenal. Matanya hitam seluruhnya. Bibirnya robek sedikit di ujung, seolah baru saja tersenyum terlalu lebar. Tangannya gemetar, dan dari tubuhnya keluar asap tipis. Sudah waktunya, katanya, dengan 2 suara sekaligus. Suara Santi, dan suara lain, dalam bahasa tua, penuh dengusan dan klik aneh, seolah berasal dari kerongkongan mesin. Tiba-tiba, suara mulai berdengung dari dinding. Mesin-mesin mati itu mulai menyala satu persatu, meski tak ada listrik. Cahaya merah menyala dari bawah lantai logam. Lila mundur, menarik Niko. Kita harus pergi. Sekarang. Santi melangkah mendekat, tetapi dari balik bayang-bayang, terdengar jeritan. Jeritan-jeritan yang bukan dari mulut manusia. Mereka seperti bisikan banyak suara, tumpang tindih, mengucapkan satu kata. Kembali. Salah satu katel meledak dari dalam. Api keluar, menyambar udara tanpa bahan bakar. Ruangan itu hidup kembali, seperti pabrik yang baru mulai beroperasi. Niko menarik Lila ke tangga. Cepat. Mereka berlari, mendaki tangga spiral. Di bawah, suara langkah kaki mulai terdengar mengikuti. Tapi bukan langkah satu orang, melainkan puluhan. Langkah kaki tak rata, seperti diseret, seperti tanpa irama. Dan mereka menyanyi lagu kerja dalam bahasa Belanda, nadanya murung, nyaris seperti ratapan. Sampai akhirnya, Niko dan Lila keluar dari lubang lorong. Rio berdiri kaget, langsung membantu menarik mereka keluar.
Wajahnya pucat. Aku dengar suara dari cerobong. Lagu, kayak lagu zaman perang. Niko menutup kembali tutup besi, mengganjalnya dengan papan dan batu besar. Mereka bertiga terdiam. Di belakang mereka, cerobong tua itu perlahan mengepulkan asap hitam. Untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, pabrik itu menyala kembali. Mereka bertiga tak banyak bicara malam itu. Sisa hari dihabiskan dengan berkemas dalam hening, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Cerobong pabrik masih mengepulkan asap hitam tipis meski tidak ada api, tidak ada bahan bakar, dan tidak ada sistem pengapian yang seharusnya berfungsi. Ini bukan tempat biasa, kata Rio akhirnya, saat mereka duduk di beranda kantor tua, menatap langit malam yang berwarna kelabu. Kita bukan cuma meneliti bangunan, kita membuka sesuatu yang harusnya tetap tertutup. Lila diam saja. Ia masih menggenggam buku catatan tua berbahasa Belanda yang ia temukan di arsip kantor. Ia mulai mencurigai buku itu bukan sekadar catatan administratif. Setelah menyisir lembaran-lembaran belakang, ia menemukan satu halaman tersembunyi, terlipat 2 kali dan diselipkan di antara daftar nama. Kertas itu berwarna kekuningan, tipis seperti kulit bawang, dan ditulis tangan dalam bahasa Belanda yang nyaris tak terbaca. Namun Lila, yang mengambil mata kuliah pilihan sejarah kolonial, mencoba menerjemahkannya pelan-pelan. Anwi dit leest. Jika kau membaca ini, berarti cerobong telah mengepulkan asap lagi. Kami telah gagal mengakhiri kutukan ini. Pada tahun 1932, terjadi kebakaran hebat di ruang katel. Para pekerja terkunci di dalam. Bukan karena kecelakaan, tapi karena perintah mandor. Mandor Van Dalen percaya bahwa nyawa manusia bisa dijadikan bahan bakar untuk menghidupkan mesin lebih efisien. Ia mencoba ritual. Kami membunuhnya. Kami membakar tubuhnya dan menyegelnya di bawah ruang katel. Tapi rohnya tetap hidup. Jangan buka lorong itu. Jangan ganggu api yang tak padam. Karena selama asap masih keluar, mereka masih bekerja. Lila membaca ulang bagian terakhir. Tangannya gemetar. Niko, yang duduk di sampingnya, mencoba melihat tulisan itu. Van Dalen, dia mandor dan pemilik pabrik. Lila mengangguk. Dan dia jelas bukan cuma pengusaha. Dia percaya pengorbanan manusia bisa memberi tenaga ke mesin. Ritualnya, entah apa. Tapi kebakaran itu bukan kecelakaan. Rio menatap cerobong. Kalau api itu masih menyala, berarti mereka belum berhenti bekerja. Semua terdiam. Lalu, tiba-tiba, dari dalam kantor, terdengar suara dentingan kecil. Seperti mesin ketik tua. Mereka saling pandang, lalu berlari ke dalam. Di atas meja kayu berdebu, mesin ketik tua yang kemarin rusak parah kini menyala sendiri. Pita tintanya bergerak. Tombol-tombol menekan satu persatu, tanpa tangan, tanpa tubuh. Perlahan, muncul satu baris kalimat di atas kertas kosong. Santi sudah bergabung. Siapa berikutnya? Rio mundur. Wajahnya pucat. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi saat mereka menuju pintu, pintu itu tertutup sendiri. Terkunci dari dalam. Lampu padam. Dan dari lantai, dari balik ubin kayu retak, muncul kabut tipis, berwarna hitam dan berbau logam. Sama seperti kemarin. Hawa panas naik perlahan. Dan suara langkah kaki kembali terdengar. Dari loteng. Dari lorong. Dari bawah tanah.
Langkah-langkah pekerja yang tak pernah diberi izin untuk berhenti. Pintu kantor tak bisa dibuka. Gagang besi bergetar, dingin seperti es, meski udara dalam ruangan membara. Lila mencoba keluar melalui jendela, tapi kacanya tak bisa dipecahkan. Rio memukulnya dengan kursi. Namun kaca itu seolah tahan terhadap benturan, hanya menghasilkan pantulan bunyi hampa. Sungguh usaha mereka sia-sia. Di luar, cerobong mengepulkan asap lebih tebal. Kabut hitam menjalar hingga menutupi pepohonan sekitar. Udara berbau daging terbakar, menyengat, membuat tenggorokan perih. Dari balik tirai kabut, mereka bisa melihat bayangan, manusia-manusia yang berjalan tanpa arah, tanpa wajah, tanpa suara. Hanya langkah dan asap. Tiba-tiba, mesin ketik kembali hidup. Bunyi tombol yang ditekan tanpa jari terdengar seperti detak jam yang dipercepat. Satu persatu huruf muncul. Waktunya masuk. Waktunya bekerja. Upahmu adalah keabadian. Lila tersentak. Ia membuka kembali catatan tua dan melihat lambang mata bersegitiga yang pernah ia lihat di ruang katel. Lambang Vanda Allen. Di bawahnya tertulis mantra atau lebih tepatnya sebuah kutukan. Api menyalakan jiwa, dan besi mengukir tugas. Siapa yang menolak akan dibakar, siapa yang tunduk akan dibentuk. Niko akhirnya menemukan obeng dan mencongkel engsel pintu. Kita gak bisa tunggu. Kalau ini kutukan, kita harus putus siklusnya. Kita harus matikan sumber apinya. Rio menatapnya ragu. Kita bahkan gak tahu apa sumbernya. Vanda Allen, jawab Lila tegas. Mayatnya, atau sisa apinya. Apapun itu, masih ada di ruang bawah. Kalau kita bisa temukan dan hancurkan, mungkin semua ini akan berhenti. Pintu berhasil terbuka dengan paksa. Mereka berlari keluar, menerobos kabut, masuk kembali ke ruang katel untuk terakhir kalinya. Lorong besi masih terbuka. Asap keluar dari dalam seperti napas makhluk purba. Mereka menuruni tangga spiral, kali ini lebih cepat, tak lagi dengan rasa takut, melainkan dengan tekad. Ruang bawah tanah kini jauh lebih berbeda. Katel menyala. Mesin bergerak sendiri, roda berputar dengan tenaga gaib. Di dinding-dinding katel, wajah-wajah terperangkap, seperti menonjol dari logam, menjerit tanpa suara. Tangan-tangan muncul dari dalam dinding, mencoba meraih mereka. Dan di tengah ruang itu, berdiri altar dari batu hitam. Di atasnya, tergeletak tubuh hangus berpakaian lengkap mandor Belanda, kemeja putih lusuh dan lencana emas. Mayat itu tampak utuh, meski terbakar. Matanya terbuka, dan menatap mereka. Vanda Allen. Rio meraih kaleng bensin dari ransel. Kita bakar dia, harus habis. Sampai ke akar-akarnya. Niko menyiram tubuh itu. Lila membaca keras-keras kalimat terakhir dari catatan. Nyala yang tak wajar hanya padam oleh api yang ditolak. Bakar tubuh. Tutup cerobong. Cabut namanya dari sejarah. Api menyala. Tubuh Vanda Allen terbakar, dan mulai menjerit. Bukan suara manusia. Seluruh ruangan berguncang. Katel meledak satu persatu. Dinding runtuh. Tangan-tangan menghilang menjadi debu. Suara pekerja berhenti. Asap menyembur dari cerobong terakhir kalinya. Lalu, menghilang. Tak ada suara. Tak ada nyala. Hanya abu. Mereka berlari keluar sebelum langit-langit runtuh. Dan ketika mereka mencapai halaman depan, cerobong tua itu retak. Lalu runtuh,
perlahan, menghilang ke dalam tanah seperti ditelan bumi. Pabrik tua itu kembali sunyi. Tak ada asap. Tak ada suara. Dan entah dari mana, muncul angin sejuk. Kabut tersibak. Matahari pagi menyinari reruntuhan pabrik yang kini benar-benar mati. Di antara puing, Rio melihat sesuatu. Sebuah nama tertulis samar di tanah, lalu perlahan terkubur sendiri oleh debu. Santi Wijaya. Lila menutup catatannya. Dia bebas sekarang. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah reruntuhan pabrik tertutup, ketiganya berjalan dalam keheningan yang mengisi ruang. Pagi merekah dengan cahaya yang seolah baru pertama kali menyentuh bumi. Suara angin membawa harum tanah basah, tapi rasa takut yang mencekam seolah menempel pada mereka. Pabrik itu telah hancur. Cerobong yang sebelumnya menjulang tinggi, kini hanya serpihan beton dan logam yang terpendam di dalam tanah. Namun meski fisik bangunan itu telah musnah, bayangannya tetap membekas dalam jiwa mereka. Api telah padam, tapi kenangan dan kutukan terus membekas. Rio mengusap wajahnya, masih berusaha mencerna apa yang telah terjadi. Kita berhasil, tapi apa yang kita tinggalkan di sana? Apa itu benar-benar hilang? Lila berjalan di depannya, matanya tertuju pada puing-puing yang perlahan mulai tertutupi rerumputan liar. Kutukan itu mungkin telah selesai, tapi pengaruhnya masih ada. Perasaan itu, entah bagaimana masih terasa di sini. Seperti ada sesuatu yang menunggu untuk kembali. Niko menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang sekali lagi. Kita harus pergi. Biarkan masa lalu tetap ada di sana. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Lila mengangguk perlahan, tapi hatinya terasa berat. Mereka bertiga sudah sampai di ujung desa, hanya beberapa langkah lagi menuju mobil yang terparkir di jalan utama. Namun, tiba-tiba, Lila berhenti. Ia menatap sebuah benda yang tersembunyi di bawah semak-semak di pinggir jalan. Lihat ini, katanya, sambil berjongkok dan mengambil sebuah buku kecil yang tampak sudah tua, berdebu, dan rapuh. Buku ini, ia membukanya perlahan, dan menemukan di dalamnya catatan-catatan yang sama, dalam bahasa Belanda, mengenai pabrik itu. Tapi kali ini, bukan hanya soal Van de Allen. Tahun 1940, ketika perang melanda, pabrik kembali dibuka. Mereka yang bekerja di bawah tanah, kembali memanggil jiwa-jiwa yang telah dikorbankan. Dan setiap kali, tubuh baru akan dibakar untuk menggantikan mereka yang telah habis. Lila menelan ludah. Ini catatan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Sepertinya pabrik itu dibuka kembali setelah perang. Ada yang terus bekerja di sana, meskipun sudah tidak ada yang hidup. Tiba-tiba, sebuah angin kencang berhembus, menyapu halaman dan membalikan halaman-halaman buku itu. Salah satu halaman yang terbalik membuat Lila menatap dengan penuh rasa takut. Saat cerobong kembali menyala, itu artinya bukan hanya manusia yang kembali. Semua yang pernah terserap dalam api akan terus terperangkap selamanya. Tidak ada yang benar-benar bebas. Tidak ada yang bisa lepas. Suara desisan lembut terdengar dari dalam buku itu. Seolah kata-kata itu berbicara sendiri. Niko menatap Lila, matanya serius. Jadi, mereka akan selalu ada kan? Sepertinya begitu, jawab Lila pelan. Walaupun pabrik hancur, apa yang mereka lakukan tidak akan pernah benar-benar hilang. Itu akan kembali pada waktu yang tak terduga. Mereka semua berdiri dalam diam.
Meskipun pabrik itu telah runtuh, dan cerobongnya terpendam di bawah tanah, rasa tak nyaman masih menggantung di udara. Seolah pabrik itu hanya tertutup, bukan benar-benar hilang. Saat mereka melangkah menuju mobil, angin berhembus lebih kencang. Kabut mulai mengalir kembali di antara pohon-pohon, membawa sedikit jejak asap yang tak terlihat namun terasa ada. Di kejauhan, sebuah suara samar terdengar. Suara dentingan mesin yang berderak, seolah pabrik itu menunggu hidup kembali. Lila menoleh, dan untuk sesaat, ia bisa melihat sesuatu yang samar di balik kabut. Bayangan besar, seperti siluet dari sebuah cerobong yang belum benar-benar mati. Di dalamnya, seolah ada sesuatu yang masih bekerja. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Hanya langkah mereka yang membawa pergi segala kenangan dan ketakutan itu, sedikit demi sedikit, menuju ke horizon. Beberapa bulan setelah kejadian itu, pabrik tua di lereng gunung tetap menjadi tempat yang terlupakan. Reruntuhannya tertutup kembali oleh alam, dan desa kecil itu perlahan melanjutkan hidupnya. Namun, beberapa orang mengingat. Desas-desus tentang pabrik itu tidak pernah benar-benar hilang. Ada yang mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, kabut hitam akan menyelimuti lereng gunung, dan dari cerobong yang telah rusak, masih keluar asap tipis, meski tidak ada lagi yang bekerja di sana. Dan saat malam turun, di balik jendela rumah-rumah di desa, seseorang kadang bisa melihat bayangan samar, bayangan pekerja yang hilang dalam sejarah, bekerja tanpa henti, menunggu saat mereka kembali.